Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rodia Uliani dengan NIM C1C01815, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di mana dalam pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai akad mudharabah, di mana dalam materi akad mudharabah ini terdapat 6 pembahasan. Masuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian akad mudharabah. Jadi, akad mudharabah adalah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan, di mana kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Yang kedua itu jenis akad mudharabah. Terdapat 3 jenis akad mudharabah. Yang pertama itu mudharabah mutlaqah, yang kedua mudharabah muqayyadah, dan yang ketiga yaitu mudharabah musytarakah. Yang selanjutnya yaitu dasar syariah. Yang pertama itu ada sumber hukum akad mudharabah, di mana menurut ijma ulama mudharabah hukumnya jaiz atau boleh. Sumber hukum yang menjadi dasar akad mudharabah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, terdapat 4 rukun mudharabah. Yang pertama yaitu pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua yaitu objek mudharabah, berupa modal dan kerja. Yang ketiga ijab kabul, dan yang keempat yaitu nisbah keuntungan. Yang selanjutnya yaitu berakhirnya akad mudharabah, di mana akad mudharabah dapat berakhir jika dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, sehingga mudharabah berakhir pada saat yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang selanjutnya itu pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Yang terakhir yaitu modal sudah tidak ada. Selanjutnya itu prinsip pembagian hasil usaha. Yang pertama itu ada prinsip pembagian hasil usaha PSAK 105, di mana pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan penghasilan usaha mudharabah. Dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Yang kedua itu bagi hasil untuk akad mudharabah musyarakah, di mana ketentuan bagi hasil untuk apa jenis ini dapat dilakukan dengan yaitu yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Dan yang kedua yaitu hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya itu perlakuan akuntansi. Yang pertama itu ada akuntansi untuk pemilik dana, dan yang kedua itu akuntansi untuk usaha mudharabah, di mana dalam akuntansi untuk usaha mudharabah dilakukan oleh mudharib dan hanya untuk pengelolaan usaha mudharabah saja, tidak termasuk untuk pencatatan mudharib di luar usaha mudharabah. Yang selanjutnya itu contoh ilustrasi kasus akad mudharabah. Dalam presentasi ini saya mencantumkan contoh yaitu penyerahan dana investasi dalam bentuk kas dengan asumsi pengelola dana tidak memudharabahkan kembali. Ini terdapat transaksi yaitu di mana pada tanggal 1 Januari 2011 setelah melakukan akad, pemilik dana menyerahkan dana sebesar Rp 100.000 dengan periode akad 2 tahun, di mana nisbah bagi hasil yaitu 3/1. Jurnal yang dibuat oleh pemilik dana yaitu investasi mudharabah atas kas senilai Rp100.000, sedangkan pengelola dana yaitu kas atas dana syirkah temporer yaitu Rp100.000. Selanjutnya itu pada tanggal 31 Desember 2011, jika hasil pengelolaan dana selama tahun 2011 adalah memperoleh pendapatan Rp 110.000 dan menanggung beban Rp 8.000, di mana jurnal yang dibuat oleh pengelola dana yaitu kas atau piutang antara pendapatan itu sebesar Rp10.000, beban atas kas atau piutang sebesar Rp8.000, pendapatan atas beban dan pendapatan yang belum dibagikan, di mana pendapatan itu Rp10.000, beban Rp8.000, dan pendapatan yang belum dibagikan sebesar Rp2.000. Yang selanjutnya yaitu pada saat pembagian laba sesuai nisbah, di mana pengelola dana yaitu 3/4 dikali 2.000 sama dengan 1.500, dan pemilik dana yaitu 1/4 dikali 2.000 yaitu sebesar 500. Jurnal yang dibuat saat pembayaran kepada pemilik dana oleh pemilik dana yaitu kas atas pendapatan bagi hasil sebesar 500, sedangkan yang dibuat oleh pengelola dana yaitu pendapatan yang belum dibagikan atas kas sebesar 2.000. Jurnal
yang dibuat oleh pemilik dana jika tidak dibagi langsung, yaitu di mana piutang bagi hasil atas pendapatan bagi hasil sebesar 500 dan saat penerimaan uang yaitu kas atas piutang bagi hasil sebesar 500. Yang selanjutnya yaitu penyajian laporan keuangan pada neraca, di mana berdasarkan pemilik dana yaitu pencatatan aset, yaitu di mana investasi mudharabah sebesar Rp100.000 dan penyisian kerugian yaitu sebesar Rp0, sehingga dihasilkan yaitu Rp100.000. Sedangkan dalam pengelola dana yaitu di mana utang bagi hasil mudharabah itu Rp0, dana syirka temporernya Rp100.000 dan penyisian kerugian Rp0, sehingga dihasilkan Rp100.000. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekeliruannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.